Oke, ini adalah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ada alasan kenapa orang-orang sangat tertarik tak kalah mendengar jika Roman akan mengikuti ujian untuk memasuki Makam Selatan. Makam Selatan sendiri merupakan tempat di mana kaisar dimakamkan. Ya, setiap kaisar dimakamkan di Makam Selatan beserta catatan yang menceritakan terkait dengan sejarah mereka dan juga sejarah Valhalla. Dahulu saat Makam Selatan dibuat, orang-orang masih belum mempercayai rumor yang mengatakan bahwa ada banyak sekali informasi dan juga sejarah yang terkuburkan di sana bersama dengan jasad kaisar. Tapi seiring berjalannya waktu, entah bagaimana, minat para prajurit terhadap Makam Selatan pun mulai meningkat. Tentu saja tidak ada yang boleh memasuki Makam Selatan kecuali kaisar. Akan tetapi ada pengecualian bagi mereka yang mengikuti ujian prajurit. Jika mereka lolos, mereka diperkenankan untuk memasuki Makam Selatan. Dan hasilnya ada banyak sekali penantang. Untuk ujian pertama sendiri, mereka harus bertahan kurang lebih 1 minggu dan siap menerima tantangan dari siapapun. Alhasil, hampir semua yang menentang Makam Selatan tidak ada yang lolos. Alasannya, mereka tidak ada yang kuat bertahan 1 minggu sambil menerima tantangan dari siapapun. Walaupun pernah ada yang lolos ujian pertama, tapi mereka semua gagal tak kalah memasuki ujian kedua, yang mana mereka harus berhadapan dengan bangsa Dark Elf. Dan sejak saat itu, minat terhadap Makam Selatan pun berangsur menurun. Alasannya adalah karena itu dianggap sebagai misi yang mustahil. Tapi 100 tahun yang lalu, salah satu prajurit Valhalla terbaik yang bernama Carlos entah bagaimana lulus ujian pertama dan kedua. Tentu saja itu membuat minat masyarakat Valhalla kembali memuncak. Alasannya, mereka juga ingin tahu sebenarnya apa sejarah yang tertanam di dalam Makam Selatan. Dan saat Carlos keluar dari Makam Selatan, tentu saja orang-orang sangat penasaran dengan sebenarnya apa yang ada di dalam. Mereka pun bertanya kepada Carlos sebenarnya sejarah apa yang dimiliki oleh Valhalla. Tapi jawaban dari Carlos membuat semua orang terkejut karena ia berkata bahwa tidak ada yang baik dari sejarah Valhalla. Dan ia tidak ingin membicarakannya lagi. Oleh sebab itulah minat terhadap Makam Selatan kembali memudar. Tapi tak kalah masyarakat mendengar jika Roman Dimitri ingin memasuki Makam Selatan, semua mata kembali tertuju kepada Makam Selatan. Alasannya, jika apa yang dikatakan oleh Carlos benar, jika sejarah Valhalla sangat busuk, merupakan suatu hal yang tidak elok jika itu diketahui oleh pihak luar. Memang benar, Roman merupakan dermawan bangsa Valhalla dan ialah yang memiliki andil besar dalam kemenangan pemberontakan. Tapi walau begitu, Roman masih bukan warga Valhalla sejati dan pro kontra terkait dengan hal tersebut pun bermunculan. Tapi entah bagaimana, banyak dari mereka yang menentang jika Roman memasuki Makam Selatan. Beberapa hari pun berlalu. Pada akhirnya, Duke Vieto pun diangkat menjadi Kaisar Valhalla yang baru. Dan hari di mana ujian prajurit pun dimulai. Suasana di makam sangat sesak karena ada banyak sekali warga Valhalla yang ingin menyaksikan ujian tersebut. Terlebih lagi mereka yang tidak ingin Roman memasuki makam. Walaupun banyak penentangan, tapi sebagai kaisar ia juga tidak bisa menolak hal tersebut. Alasannya karena dalam sejarah bukan dirinya yang menentukan, melainkan ujian. Jika Roman memang tidak layak, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk memasuki Makam Selatan.
Dan pada akhirnya Kaisar Vieto pun memanggil nama Roman Dimitri untuk naik ke atas altar. Ya, di sanalah Duke Vieto menjelaskan, walaupun Roman merupakan dermawan dari bangsa Valhalla yang berhasil membuat Valhalla mendapatkan kembali romansanya, tapi itu tidak berarti jika Roman bisa memasuki makam selatan tanpa ujian. Oleh sebab itulah ia menjelaskan bahwa mulai saat ini Roman akan memulai ujiannya. Pertama, selama 1 minggu ia akan menerima tantangan dari siapapun yang merupakan prajurit Valhalla. Lalu jika lolos, barulah ia akan mendapatkan ujian kedua dari Dark Elf. Dan ujian pun dimulai. Tentunya awalnya suasana nampak hening. Alasannya setiap orang tahu bagaimana kemampuan Roman. Bahkan orang yang ia ajari yaitu Ares bisa mengalahkan peringkat 1 Valhalla dengan mudah. Yang artinya secara logika tidak akan ada yang bisa mengalahkan Roman. Tapi setelah beberapa saat nampaknya seseorang pun memberanikan diri untuk menantang Roman. Ia adalah Valderes, peringkat 10 Valhalla, seseorang yang juga berjuang dalam barisan kubu pemberontak untuk melawan kekaisaran Valhalla sebelumnya. Valderes pun memperkenalkan diri. Ia juga berkata suatu kehormatan bisa melawan Roman Dimitri. Tentu saja Valderes sadar jika ia tidak akan bisa mengalahkan Roman, tapi setidaknya ia tidak ingin mundur dan yakin tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tapi saat pertarungan dimulai hanya butuh waktu 10 detik, tidak 5 detik Valderes pun tumbang setelah terkena serangan cepat dari Roman. Bahkan para penonton terdiam dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Tapi suasana mulai berubah tak kala Roman berkata, selanjutnya kekalahan sebenarnya bukanlah sesuatu yang dibenci oleh warga Valhalla selama lawannya memang benar-benar kuat. Tapi yang paling dibenci oleh mereka adalah diremehkan atau direndahkan. Kata-kata selanjutnya dari Roman mengartikan bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Itulah mengapa amarah warga Valhalla langsung memuncak tak kala mereka diremehkan. Walaupun yang mengatakan itu adalah Roman Dimitri yang merupakan dermawan Valhalla, tapi tetap saja harga diri mereka harus dipertahankan. Saat itulah seseorang langsung maju. Ia adalah Mormon, salah satu pejuang aura yang tidak kalah hebatnya dari Valderes. Tapi hasilnya sama seperti Valderes, tidak butuh waktu yang lama bagi Roman untuk menjatuhkannya. Dan bahkan Roman tetap mengatakan hal yang sama walaupun ia sudah tahu jika warga Valhalla tidak menyukainya. Roman kembali berkata, selanjutnya. Dan dengan itu satu persatu penantang pun mulai bermunculan. Walaupun tantangan datang tiada henti, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan dari serangan Roman lebih dari 1 menit. Alhasil lebih dari lusinan penantang pun cedera. Padahal belum lama sejak ujian pertama dimulai dan itu membuat Roman bosan. Ia bahkan sampai berkata kepada Kaisar, baiklah, jika pertarungan 1 lawan 1 tidak berhasil, maka aku akan mengizinkan jika ada suatu kelompok terpisah yang berani menentangku. Itu benar-benar perkataan yang berani, karena artinya bahkan jika itu pertarungan kelompok, Roman tetap tak terkalahkan. Hingga pada akhirnya karena tantangan tersebut, satu kelompok yang merasa diremehkan pun maju. Mereka adalah kelompok tentara bayaran Bellerin yang terdiri dari 5 pendekar pedang aura tingkat 5. Ya, mereka adalah kelompok bayaran terkenal di Valhalla. Tidak hanya karena mereka kuat, tapi kerjasama mereka juga sangat mengesankan. Tapi sayangnya, tepat setelah pertarungan dimulai, bahkan mereka tidak bisa menahan serangan Roman dalam waktu yang lama. Padahal kelimanya secara bersamaan menyerang Roman dari beberapa penjuru, tapi hasilnya tetap
sama, mereka semua jatuh, dikalahkan oleh Roman dengan sangat mudahnya. Dan tak terasa, matahari hampir terbenam. Tidak ada lagi penantang. Dan Duke Vieto pun mengumumkan bahwa ujian hari pertama berakhir. Lalu keesokan paginya, semua orang kembali berkumpul. Tapi Duke Vieto ataupun kaisar yang baru mulai berpikir apakah perlu ini dilanjutkan. Karena kala itu ia yakin walaupun Roman selalu saja menang, pasti energinya akan terkulas dan pada akhirnya mungkin ia akan dikalahkan. Jadi sebagai seseorang yang menghargai Roman, ia tidak ingin jika Roman nantinya terluka atau bahkan mati. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada Roman, perlukah ujiannya dilanjutkan? Lalu Roman pun menjawab, lanjutkan saja seperti apa yang dijadwalkan. Bahkan Roman merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Duke Vieto ataupun kaisar baru. Alasannya, apa yang dikatakan kaisar sama sekali berbeda dengan akar ataupun hakikat sejati dari prajurit Valhalla, yaitu tak akan mundur siapapun lawannya dan bahkan mereka siap mati dalam medan pertempuran. Di sisi lain, nampaknya Sanchez setuju dengan perkataan kaisar, tapi Sanchez mengatakan lebih baik mengakhiri ujian tahap pertama. Alasannya, ia bahkan tidak yakin jika Roman akan terkuras energinya tak kala melawan siapapun itu. Nampaknya Roman memiliki sebuah trik ataupun teknik yang menjaga staminanya, yang artinya berapa banyak pun jumlah lawannya, berapa lama pun waktunya, Roman tetap tak terkalahkan. Jadi bukankah lebih baik menyudahi ujian pertama daripada harus menimbulkan banyak kerugian? Karena tepat setelahnya Roman berkata siapapun boleh menyerangnya dari manapun, jumlahnya berapapun, Roman siap menghadapi siapapun itu. Tapi tidak seperti hari pertama, hari ini siapapun lawannya Roman tidak akan memberikan belas kasihan. Ya, pada hari pertama Roman tidak membunuh setiap penantang yang berusaha melawannya. Tapi pada hari kedua Roman akan membunuh siapapun yang berusaha menghentikannya. Suasana pun menjadi hening. Alasannya semua orang tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Roman. Lalu bagaimana jika harus mempertaruhkan nyawa? Bahkan jika itu 100, 1000, 10.000 ataupun ratusan ribu, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Roman hanya dengan jumlah. Karena Roman telah membuktikan kemampuannya dengan membantai 300.000 lebih pasukan Kronos. Dan alasan kenapa di hari pertama banyak yang berusaha menentang Roman itu karena Roman tidak membunuh Valderes. Jadi ketakutan tersebut perlahan menghilang karena Roman tidak membunuh lawannya. Tapi jika taruhannya adalah nyawa, pastinya mereka akan menjadi ragu. Ya, Valhalla memang dikenal sebagai kota para pejuang yang tidak takut mati. Tapi adalah hal yang berbeda jika mereka tahu hasil pertarungan bahkan sebelum memulainya. Tapi setelah beberapa saat, ratusan orang pun mulai maju ke arah Roman. Dan seseorang pun berkata, aku akan mencobanya. Sosok tersebut juga sangat malu dan kesal melihat ekspresi dari warga Valhalla sebelumnya. Ia pun berkata, sejak kapan warga Valhalla takut mati? Ia pun memperkenalkan diri, namanya adalah Geir, ketua dari klan Serigala Hitam. Dilihat dari tato setiap orang-orang yang ada di sekelilingnya, bisa dipastikan mereka berasal dari kelompok yang sama. Dan dilihat dari postur tubuhnya, bisa dipastikan juga ia merupakan klan ataupun kelompok yang tinggal di pedalaman yang juga merupakan akar dari kekaisaran Valhalla. Setelah sedikit berbasa-basi dengan Roman, Geir beserta bawahannya pun mulai serius dan tubuhnya pun berubah.
persis seperti manusia serigala. Ya, mereka hampir sama dengan kaum barbar yang berada di pedalaman. Dulu, Roman juga pernah bertarung melawan kaum barbar saat mendapatkan undangan dari Kekaisaran Valhalla. Oleh sebab itulah kali ini Roman tidak terlalu terkejut. Mereka semua sudah bersiap untuk melawan Roman. Tapi Kaisar Valhalla bukannya memutuskan untuk memulai pertarungan, ia malah berkata, "Berhenti! Sebagai Kaisar Valhalla, aku menyatakan bahwa ujian pertama telah berakhir." Tentu saja awalnya Geir marah dengan keputusan tersebut, terutama karena itu akan melukai dan mengotori harga diri Valhalla. Tapi Kaisar pun mulai menjelaskan, "Geir, alasan pejuang hebat Carlos perlu menjalani ujian sampai 6 hari, mungkin itu karena memang harus 6 hari untuk membuktikan kemampuannya. Tapi Roman Dimitri telah membuktikan kemampuannya sejak awal. Dan jujur saja, bahkan jika ratusan orang-orang dari klanmu bertarung melawan Roman, apakah ada kemungkinan Roman akan kalah?" Kaisar merasa sangat sedih karena bangsa Valhalla baru saja melalui krisis besar karena perang saudara. Jadi ia tidak ingin lebih banyak korban jiwa berjatuhan. Dan nampaknya pada akhirnya Geir pun mau tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Kaisar, karena perkataannya memang ada benarnya. Dan pada akhirnya Roman pun lulus ujian pertama. Kali ini Roman harus memasuki ujian tahap kedua, yaitu ujian dari bangsa Dark Elf. Nah, ujian dari bangsa elf ini dikenal sebagai ujian untuk mengalahkan diri sendiri. Ada sesuatu yang disebut sebagai cermin siksaan, di mana cermin tersebut akan membentuk tiruan dari sang penantang. Dan tidak hanya bentuknya, kemampuan, kekuatan, dan sifat-sifatnya juga akan sama persis. Jadi tidak akan mudah bagi seseorang untuk mengalahkan tiruannya sendiri. Setelah dipersilakan untuk mengikuti ujian kedua, Roman sama sekali tidak ragu untuk melangkah maju dan menjalani ujian kedua. Lalu tiba-tiba terlihat pergerakan dedaunan seperti membentuk sebuah pintu, dan di sanalah nampak jelas kehadiran dari Dark Elf. Itu juga merupakan hal yang mengejutkan bagi Roman karena itu pertama kalinya ia melihat bangsa Dark Elf. Tapi anehnya sesuatu tak terduga terjadi saat Dark Elf tersebut melihat Roman. Bukannya mengintimidasinya, para Dark Elf malah bersujud. Ia pun berkata, "Juru selamat, kami bangsa Dark Elf memberi hormat kepada sang juru selamat." Tentu saja itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, terutama bagi warga Valhalla. Adapun Roman, nampaknya ia bisa menebak itu semua berkat pohon dunia di Arkadia yang berhasil Roman selamatkan menggunakan apinya. Dan nampaknya para Dark Elf sama seperti bangsa Elf, mereka hidup dengan kekuatan pohon dunia. Kala itu Dark Elf berkata jika mereka tidak berani menguji sang penyelamat. Tapi Roman berkata ia tidak ingin menerima perlakuan yang berbeda ataupun spesial, karena mungkin itu akan mengotori harga diri bangsa Valhalla, dan mungkin banyak dari mereka yang tidak akan menyukai hal tersebut karena Roman mendapatkan perlakuan spesial. Mendengarkan permintaan tersebut, mau tidak mau bangsa Dark Elf pun menyanggupinya. Karena Roman juga berkata, "Apakah menurutmu sang peniru bisa mengalahkanku? Jika kau percaya kepada sang penyelamat, maka lakukan saja ujiannya." Dan perlahan sebuah entitas pun mulai tercipta. Awalnya itu hanya berbentuk sebuah cairan, tapi perlahan cairan tersebut membentuk sebuah tubuh. Tapi anehnya belum sempurna, bentuk tersebut hancur. Para Dark Elf bahkan heran. Ini pertama kalinya ia menyaksikan kejadian tersebut. Dan setelah beberapa kali, akhirnya cairan tersebut pun membentuk tubuh sempurna. Tapi semua orang nampak terkejut, termasuk Dark Elf, karena penampilan tersebut sama sekali tidak menggambarkan sosok Roman Dimitri. Tapi Roman sendiri
Heavenly nampak tenang. Alasannya karena ia tahu benar bentuk tubuh siapa yang diserupai. Ya, itu adalah bentuk tubuh Baek Jong Hyuk, sang Heavenly Demon. Dan ternyata cermin siksaan tidak hanya mengambil tubuh aslinya saat ini, tapi bisa mengungkapkan jati diri sebenarnya. Karena memang dulunya Roman merupakan Heavenly Demon Baek Jong Hyuk, tapi anehnya setelah mengambil bentuk sempurna, tubuh tersebut pun kembali hancur. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh bangsa Dark Elf. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.